Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriam Anselma Anggida Silva dari kelas 10 IPA 3. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan lingkungan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Adanya penurunan atau kenaikan komponen biotik maupun abiotik menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Keadaan tersebut dapat mendorong perubahan keseimbangan lingkungan. Nah, perubahan keseimbangan lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yuk kita cari tahu faktornya apa saja. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi dalam dua bagian. Yang pertama, perubahan keseimbangan lingkungan, dan yang kedua, pengelolaan lingkungan. Perubahan keseimbangan lingkungan terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama, konsep keseimbangan lingkungan, kedua, penyebab perubahan lingkungan, dan tiga, pencemaran lingkungan. Dan pada bagian pengelolaan lingkungan terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama, usaha mencegah kerusakan hutan, kedua, usaha mencegah pencemaran lingkungan, lalu ketiga, pengelolaan limbah. Yuk kita masuk dalam penjelasan pertama. Perubahan keseimbangan lingkungan. Tadi perubahan keseimbangan lingkungan sendiri terbagi dalam tiga bagian ya. Konsep keseimbangan lingkungan, penyebab perubahan lingkungan, dan pencemaran lingkungan. Nah, ketidakseimbangan lingkungan merupakan kondisi suatu lingkungan yang komponen biotik dan abiotiknya berada dalam komposisi tidak proporsional. Kita masuk dalam konsep keseimbangan lingkungan. Lingkungan dikatakan seimbang jika antara komponen biotik dan abiotiknya berada dalam komposisi yang proporsional dan stabil. Maksudnya adalah tidak ada yang melebihi dari proporsional sebelumnya. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup di dalamnya. Pergeseran keseimbangan lingkungan terjadi akibat adanya penurunan dan kenaikan populasi berbagai komponen biotik di dalamnya serta perubahan komponen abiotik. Penyebab perubahan lingkungan. Penyebab perubahan lingkungan terbagi dalam dua faktor ya, ada faktor alam dan faktor manusia. Nah, kalau faktor alamnya itu mencakup bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Nah, meskipun tidak dapat dipungkiri, seringkali bencana seperti banjir dan tanah longsor juga disebabkan oleh kecerobohan manusia, tetapi namanya faktor alam sulit dicegah. 2. Penyebab perubahan lingkungan berdasarkan faktor manusia. Dari faktor manusia itu terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama, pembukaan lahan, kedua, aktivitas pertanian, dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Pembukaan lahan berarti menghilangkan beberapa komponen biotik pada ekosistem, dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna tertentu, perubahan daur hidrologi, dan berkurangnya kesuburan tanah. Sama dengan aktivitas pertanian dan penggunaan pestisida berlebihan. Kita masuk dalam pencemaran lingkungan. Nah, polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan jadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, jenis bahan pencemarannya terbagi dalam beberapa jenis ya. Kita masuk pada pencemaran berdasarkan tempatnya, yaitu pertama pencemaran air dari limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Limbah rumah tangga sendiri bisa menyebabkan kadar oksigen terlarut menimbun, dan itu dikarenakan seperti deterjen ya teman-teman. Ada lagi limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Nah, ada pencemaran kedua, yaitu pencemaran melalui tanah. Yang ketiga yaitu pencemaran melalui udara. Nah, pencemaran melalui udara ini pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Pencemarannya terbagi dalam tiga bagian ya, karbon monoksida dan karbon dioksida, klorin, dan oksigen nitrogen.
Kita masuk pada pengelolaan lingkungannya ya teman-teman. Sebelumnya kan kita udah mencari tahu nih, apa aja sih yang menyebabkan perubahan lingkungan, faktor-faktornya, dan bagaimana sih konsep keseimbangan lingkungan sendiri. Sekarang kita masuk pada bagian pengelolaan lingkungan. Apa saja yang harus dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang pertama, usaha-usaha mencegah kerusakan hutan. Hutan kita tuh udah banyak banget yang gundul, yang ditebang liar. Nah, gimana sih cara kita memulihkan kembali stamina dari hutan itu? Yang pertama, melakukan sistem tebang pilih, melakukan reboisasi di lahan yang rusak. Yang ketiga, pemberantasan illegal logging. Dan yang keempat, membentukkan peraturan yang tegas. Kedua, kita masuk dalam usaha mencegah pencemaran lingkungan. Apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam mencegah pencemaran lingkungan? Pertama, untuk mencegah pencemaran air dengan menetralkan limbah industri. Limbah-limbah ini sangat penting ya guys. Lalu yang kedua, mengatasi pencemaran udara dengan melakukan reboisasi dan penghijauan. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Ini harus banget nih mengurangi bahan-bahan pencemaran tanah. Kita masuk dalam pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah terbagi dalam 3 bagian, yaitu limbah organik, anorganik, bahan, dan limbah 3B, bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik, limbah yang mudah diuraikan. Limbah anorganik yang tidak mudah diuraikan. Nah, ada limbah dari B3, ini ada metode konvensional dan ramah lingkungan. Kalau konvensional tuh terbagi dalam fisik, kimia, dan biologis. Kalau ramah lingkungan ada reuse, reduce, recycle, replace, dan repair. Memakai ulang, mengurangi pemakaian, mendaur ulang, mengganti, dan memperbaiki. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Dipahami dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Semoga kita dapat bersama-sama membantu memelihara lingkungan sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya. Saya yakin apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.